Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Nurus Tunjung si alias Yatel sudah mengetahui di mana kontrakan yang baru si Nurus Tunjung si Priska. Lalu gak lama kemudian di sini si alias Yatel juga melihat si Nurus Tunjung si Priska keluar dari kontrakannya. Lalu di sisi lain, si alias Yatel tidak sadar bahwa si Kevin alias Wilson yang lagi menyamar, dia juga ngomong dalam batinnya, "Saya akan membuat kamu menyesal telah membuat saya mendekam di penjara. Saya akan membalas dendam kepada kamu Alia," kata batinnya si Kevin alias dia Wilson. Di sini juga si Nurus Tunjung si Priska juga dia sambil berjalan, dia juga tidak tahu bahwa si alias Yatel ada di depan. Dia juga sangat kaget pas si alias Yatel dia menghampiri dirinya, dan terlihat di sini si alias Yatel juga sangat geram kepada si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga di sini dipegang tangannya oleh si alias Yatel, dan terjadilah di sini cekcok antara si alias Yatel sama si Priska karena si alias Yatel dituduh oleh rombongan dewa dia yang telah menculik Junior. Lalu terlihat di sini si alias Yatel juga dia bisa merebut HP-nya si Nurus Tunjung si Priska, dan dia juga melihat bukti-bukti di HP-nya si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si alias Yatel telah melihatin bahwa dia yang telah menculik Junior, dan di sini si Nurus Tunjung si Priska juga dia sangat kaget, dan dia juga sampai megang kepala karena rahasia besarnya kebongkar oleh si alias Yatel. Lalu dalam pikirannya si Nurus Tunjung si Priska, "Saya harus bisa merebut HP itu, jangan sampai HP itu jatuh ke tangan dewa. Kalau jatuh ke tangan dewa pasti saya akan mati dan saya membusuk di penjara," kata batinnya si Nurus Tunjung si Priska. Singkat cerita di sini juga si Priska juga bisa mengambil HP-nya dari tangannya si alias Yatel sambil dia juga langsung lompat. Lalu di sini si alias Yatel juga dia mengejar si Nurus Tunjung si Priska. Terjadilah kejar-kejaran antara si Priska sama si alias Yatel. Tiba-tiba di sini si alias Yatel yang lagi mengejar si Priska, datanglah sebuah mobil. Untung di sini si alias Yatel juga tidak ketabrak sama mobil itu karena dia cepat-cepat menghindar. Lalu di sini yang punya mobil itu juga turun, ternyata itu adalah mobilnya Dewa. Lalu Dewa juga turun menghampiri si alias Yatel yang kena serempet sedikit oleh mobilnya Dewa. Lalu di sini dia juga, "Kenapa kamu itu lari-lari kayak dikejar apa?" kata Dewa. Terjadilah di sini cekcok antara Dewa sama si alias Yatel. Lalu si alias Yatel juga dia menjelaskan kepada Dewa bahwa dalang dari semua penculikan Junior ini adalah si Nurus Tunjung si Priska. Saya juga sudah mendapatkan buktinya, yaitu di HP-nya si Nurus Tunjung si Priska. Tapi di sini Dewa juga masih tidak percaya karena HP-nya tidak bisa kebawa oleh si alias Yatel, dan terlihat si alias Yatel juga ngomong kepada Dewa, "Kamu akan menyesal," kata si alias Yatel kepada Dewa. Pas lagi cekcok, lagi-lagi Wilson alias si Kevin dia menghampiri si alias Yatel dan Dewa karena dari tadi juga dia mengikuti si alias si Yatel. Lalu terlihat si Wilson juga alias si Kevin yang lagi nyamar. Di sini Dewa juga sangat geram kepada Wilson. Di sini Dewa juga ngomong kepada Wilson alias si Kevin, "Saya tidak percaya saya itu kepada kamu. Saya curiga kamu itu yang lagi menyamar," kata Dewa kepada si Kevin alias Wilson. Di sini Dewa juga sudah ngomong kayak gitu kepada si Wilson alias si Kevin. Dia juga meninggalkan si alias Yatel sama si Kevin, langsung dia pergi dari tempat itu. Pas Dewa sudah pergi, di sini si alias Yatel juga dibawa ke dekat mobilnya Wilson. Di sini si alias Yatel juga luka tangannya diobati oleh si Kevin alias Wilson. Terlihat si alias Yatel juga teringat sama si Kevin waktu sakit diobatin oleh si Kevin. Lalu terlihat si alias Yatel juga dia menanyakan tentang keluarganya Wilson, dan di sini juga Wilson juga dia mengatakan kepada si alias Yatel bahwa ayahnya itu adalah Dedi, yaitu Panopal Laksana. Pas dia menyebutkan Panopal Laksana, si alias Yatel ingat kepada ayahnya yang telah membuang dia sama mamanya. Dia juga teringat masa lalunya waktu ditinggalin sama ayahnya, yaitu Panopal Laksana. Di sini si Kevin alias si Wilson dia tidak sadar bahwa si alias Yatel itu adalah anaknya Panopal. Lalu terlihat Panopal
si Wilson juga alias si Kurt Kelvin juga dia meninggalkan si alias si Hiledatel. Dia juga pergi dari hadapannya si alias si Hiledatel. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Pak Carly di sini yang lagi memandangi fotonya Budiana. Ternyata Budiana itu adalah anaknya Pak Carly. Pak Carly juga dia ngomong dalam batinnya, "Kamu sekarang di mana nak?" kata Pak batinnya Pak Carly. Pas dia lagi memandang fotonya Budiana, dia melihat ada berita di TV. Dia juga sangat kaget dan marah kepada Pak Nopal. Ternyata Pak Nopal yang sudah keluar dari penjara, dia juga langsung kepikiran dia juga akan berbuat sesuatu kepada Pak Nopal yang telah membuat anaknya hamil, yaitu Budiana. Lalu di sini Pak Nopal juga teringat masa lalunya waktu anaknya yaitu Budiana hamil di luar nikah oleh Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga meninggalkan Budiana dalam keadaan hamil. Di sini juga Pak Nopal juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga akan membuat Pak Nopal dan akan menjebak Pak Nopal di suatu tempat. Dia juga langsung pergi dari rumahnya akan menuju ke tempat yang sudah disiapkan oleh Pak Carly untuk menjebak Pak Nopal. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha yang lagi berjalan, dia sangat tenang. Tiba-tiba si Nurul Tunjung, si Tangkurak, si Priska yang lagi lari dikejar oleh si alias si Hiledatel tiba-tiba tabrakan sama Pasha. Lalu si alias Hiledatel juga sampai ngabang kiong dan dia juga langsung tasnya juga yang ada di dalam tasnya juga dia jatuh semua. Dan dia juga langsung mengambil yang jatuh itu. Tapi ketinggalan satu yang tidak dibawa oleh si Priska, yaitu kacamata hitam. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa juga dia pergi ke tempat orang yang telah memiralkan fotonya Nana. Tetapi di sini tetangganya ngomong orang itu tidak jarang ke rumah karena istrinya lagi sakit, kata tetangganya. Lalu di sini Dewa juga langsung menelepon Pasha untuk mengajak ketemuan di sebuah kafe. Terlihat Dewa yang lagi menelpon Pasha dan Pasha juga dia mengangkat telepon dari Dewa. Singkat cerita di sini Dewa juga menceritakan kepada Pasha dan Pasha juga dia akan menuju ke sebuah kafe. Singkat cerita di sini Pasha juga langsung menuju ke sebuah kafe dan dia juga di sini menunggu Dewa yang telah menjanjikan di kafe itu. Enggak lama kemudian Dewa juga datang ke tempat itu. Di sini Dewa juga langsung gak banyak basa-basi menceritakan semuanya kepada Pasha bahwa Nana dalam bahaya. Nana akan dijebloskan oleh mamanya karena gara-gara viral foto itu sama Pak Fajar. Lalu di sini Dewa juga meminta bantuan kepada Pasha suruh mencari orang yang telah memiralkan foto itu. Di sini Pasha juga dia juga akan membantu Dewa dan sudah ngomong panjang lebar. Di sini tiba-tiba kacamatanya si Nurul Tunjung si Priska jatuh dari meja. Lalu Dewa juga melihat kacamata itu teringat kepada orang yang lagi menyamar waktu membawa Junior di rumah sakit. Lalu Dewa juga dia menanyakan kepada Pasha, "Itu bukan kacamata kamu kan Pasha?" kata Dewa kepada Pasha. Pasha juga dia menceritakan bahwa ini memang bukan kacamata saya, tapi ini kacamatanya si Nurul Tunjung si Priska. Di sini Pasha juga menceritakan semuanya kejadiannya waktu dia tabrakan sama si Nurul Tunjung si Priska. Lalu di sini dia juga mencurigakan bahwa adalah yang dalam dari penculikan semua orang antara Junior, Nana, Dewa sama dia itu adalah si Nurul Tunjung si Priska. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya para buana sangat kaget dan senang karena pengajuan dia akan menjebloskan Nana ke penjara sudah viral di media. Dia juga melihat di berita itu dan sudah viral kemana-mana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys.
Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.